Hai, buat kamu, para orang tua, ayah, dan bunda yang sudah merasa sangat lelah tapi tetap harus kuat demi merawat anak. Yuk sini, simak episode terbaru Curhat Bareng Indah karena ada banyak hal yang mau aku omongin sama kamu. Jadi orang tua itu pekerjaan seumur hidup yang kayaknya emang gak ada berhentinya, gak ada pensiunnya, gak ada udahnya ya. Apalagi kan hal ini tuh kayaknya bikin kita tuh gak pernah dapat gaji bulanan. Terus gak ada kompensasi apa-apa juga. Tapi kita dituntut untuk harus selalu kuat, terutama buat anak. Apalagi banyak banget nih tuntutan dari masyarakat yang bilang kalau katanya orang tua yang sempurna tuh harus orang tua yang kayak gini. Jadi ibu yang baik tuh harus ibu yang seperti ini. Ayah yang baik adalah ayah yang seperti ini. Padahal terkadang kita juga nggak selalu bisa memenuhi tuntutan dan ekspektasi yang ada di lingkungan. Karena sebagai manusia biasa, wajar dong kita juga kadang merasa lelah, merasa sulit untuk bisa mengendalikan emosi kita, dan ujung-ujungnya kita juga butuh waktu untuk istirahat, butuh jeda untuk diri kita sendiri. Ayah, bunda, nggak apa-apa loh untuk nggak selalu jadi sempurna sebagai seorang ayah dan juga ibu. Lagian menjadi sempurna sebagai orang tua tuh yang kayak gimana sih? Indikator ataupun standar menjadi orang tua yang sempurna tuh kayaknya memang gak selalu bisa disamakan ya di semua orang. Ada orang yang bilang kalau misalnya jadi ibu yang sempurna adalah ibu yang bisa full nih di rumah ngurusin anak. Tapi ada juga yang bilang kalau ibu yang sempurna adalah ibu yang bisa ikut kontribusi nih dalam memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Ada yang bilang kalau katanya ayah yang sempurna adalah ayah yang bisa menghabiskan lebih banyak waktu di luar nih untuk bekerja dan mencari nafkah bagi keluarga. Tapi ada juga yang bilang kalau ayah yang sempurna adalah ayah yang harus banyak di rumah supaya bisa banyak ketemu sama anak dan bisa banyak nemenin main anak. Nah terus jadinya yang bener yang mana dong? Ayah yang sempurna dan ibu yang sempurna nih yang kayak gimana? Nah hal ini justru menunjukkan sama kita semua Sobat DRV bahwa tidak ada takaran ataupun indikator yang 100% tepat untuk menentukan ayah dan bunda ataupun orang tua yang sempurna itu seperti apa. Karena kuncinya biar bagaimanapun mau kita sudah bertahun-tahun jadi orang tua atau bahkan kita baru saja menjadi orang tua, jangan lupa bahwa sejatinya kita tetap manusia biasa. Kita adalah individu yang memiliki berbagai macam kelebihan, tapi sepaket juga dengan berbagai macam keterbatasan. Dan keterbatasan kita inilah yang tidak bisa kita paksakan untuk bisa selalu 100% prima, 100% jadi baik-baik saja, terutama di depan anak kita. Ya, sebenarnya wajar banget kok, sangat-sangat tidak salah kalau misalnya kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Kita ingin untuk bisa menjadi sosok yang selalu kuat untuk anak kita. Kita ingin menjadi sosok yang bisa menjadi teladan untuk anak kita, memberikan contoh bagi anak kita, bisa selalu berada dalam kondisi tenang, kondisi damai untuk anak kita. Itu sama sekali nggak salah Sobat DRV, tapi balik lagi, sebagai manusia, kondisi kita kan tidak selalu baik-baik aja kan. Sebagai manusia, ada kalanya loh kita merasa lelah, ada kalanya kita merasa marah, ada kalanya kita merasa banyak sekali beban, tuntutan, ataupun hal-hal yang harus kita hadapi sehari-hari dan itu cukup membuat dan mempengaruhi kondisi emosi kita. Nah masalahnya adalah kalau kita terlalu memaksakan diri kita, kalau kita tidak mencoba menerima kondisi dan keadaan diri kita, ujung-ujungnya yang jadi korban siapa? Anak. Sering gak sih Sobat DRV di rumah nih sebagai orang tua ngerasa lagi ada masalah di pekerjaan atau lagi ada beban terkait berbagai macam kondisi stres sehari-hari, tapi ujung-ujungnya yang kena marah anak, yang kena omel anak. Anak ngelakuin kesalahan sedikit aja, itu langsung tuh kita kasih hukuman, kita teriakin, kita marahin seolah-olah dia tuh melakukan kesalahan yang besar banget. Padahal sebenarnya kalau Sobat DRV coba evaluasi, bisa jadi bukan anak yang melakukan kesalahan, tapi karena kita nggak tahu nih harus melampiaskan emosi kita kemana, jadi akhirnya anaklah yang menjadi korban pertama untuk pelampiasan emosi kita. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena sebagai manusia memang nih nature-nya, secara naluriahnya kita itu cenderung lebih merasa nyaman atau lebih merasa bersedia untuk mengungkapkan ataupun melampiaskan emosi kita ke orang lain yang kita sadar atau kita nilai memiliki power lebih rendah daripada diri kita. Nah sebagai orang tua kita kadang menyadari bahwa anak itu powernya kan tidak besar. Power kita sebagai orang tua jauh lebih besar daripada power sebagai anak.
Otomatis ketika kita ingin melampiaskan sesuatu, ketika kita ingin memberikan sesuatu, biasanya kita akan melampiaskan pada anak kita karena kita tahu bahwa anak kita tidak mungkin melawan kita. Atau bisa dibilang tidak ada resiko yang terlalu besar nih kalau misalnya kita melampiaskan kemarahan kita kepada sosok anak kecil. Beda kalau misalnya kita melampiaskan kemarahan kita pada sosok orang dewasa. Kemungkinan konflik pasti akan terjadi. Apalagi kalau kita melampiaskan kemarahan kita pada orang-orang yang kita sadari punya power lebih besar. Misal orang tua kita, ataupun orang yang usianya lebih tua dari kita, atau bahkan misalnya atasan kita, atau partner kerja kita. Nah, kalau kita melampiaskan emosi kita ke orang-orang itu, kita sadar nih bahwa ada resiko di mana konflik akan terjadi, hubungan yang terjadi juga pasti akan jadi berantakan, atau ujung-ujungnya malah kita bisa mendapatkan masalah lebih besar. Tapi kalau melampiaskan kemarahan pada anak, resikonya kan nggak ada ya ayah bunda. Cuman hal itu tentu tidak bisa dibenarkan, karena biar bagaimanapun anak bisa mempelajari bagaimana sebuah perkembangan emosi itu dari usia mereka masih sangat dini. Dan jangan lupa ya bunda, children see and children do. Mereka melihat lalu kemudian mereka melakukan apa yang sudah mereka lihat. Dan dari mana seorang anak bisa melihat? Hal yang paling membuat anak bisa melihat berbagai macam hal itu yang pertama kali adalah mereka lihat dari orang tuanya. Anak belajar paling mudah dari lingkungan sekitarnya, terutama dari orang tuanya. Dari pola asuh orang tuanya, dari interaksi antara ayah dan bundanya, dari bagaimana cara ayah bundanya berbicara, dari bagaimana ayah bundanya mengatur ataupun meregulasi emosi mereka. Berat banget ya ayah bunda. Berat banget rasanya jadi orang tua karena ternyata memang tanggung jawabnya, perannya, tuntutan, dan tekanannya sebanyak itu. Maka wajar kok, wajar banget kalau Sobat DRV semua, ayah bunda semua, para orang tua semua merasakan kelelahan. Merasakan ada saat-saat di mana ayah bunda tidak bisa menjadi sosok yang selalu membahagiakan anak, menjadi sosok yang selalu sempurna di hadapan anak, tidak bisa selalu kuat di depan anak. Itu wajar banget loh. Malah justru sebenarnya terkadang kita harus belajar untuk menerima sisi kelemahannya kita ya bunda. Belajar menerima rasa lelahnya kita. Belajar menerima bahwa ya memang saya tidak bisa selalu menjadi orang tua yang kuat. Belajar menerima kerapuhannya kita sebagai orang tua. Supaya anak juga bisa belajar bahwa orang tuanya juga manusia biasa. Berusaha untuk selalu kuat di depan anak, selalu menampilkan sosok terbaik di depan anak, justru membuat anak nanti punya ekspektasi tinggi nih terhadap orang tuanya. Kalau misalnya kemudian ayah bunda nih ternyata lagi nggak kuat nih menampung beban ayah bunda, terus ayah bunda misalnya lagi dalam kondisi lelah, marah, atau bahkan stres, terus anak selama ini nggak pernah ngelihat kondisi ayah bunda yang seperti itu, yang ada anak nanti malah jadi kaget. Anak malah jadi berpikir bahwa ayah bunda berubah atau malah jadi anak akan menyalahkan diri mereka sendiri. Mereka merasa apa nih yang salah sama mereka kok sampai mengubah ayah bundanya menjadi seperti ini. Jadi tidak apa-apa untuk berusaha jujur pada diri sendiri dan juga jujur di depan anak-anak ayah bunda sekalian. Nah beberapa hal yang ayah bunda perlu perhatikan untuk supaya tidak terlalu stres menjadi orang tua adalah pertama, belajar menerima kondisi dan keadaan diri ayah bunda sekalian. It's really okay to not to be okay. Gak apa-apa kalau misalnya ayah bunda sedang berada dalam kondisi yang tidak sehat atau tidak menyenangkan. Kasih tahu anaknya bahwa, nak, maaf ya ayah, bunda hari ini lagi capek banget. Jadi maaf ya kalau misalnya ayah bunda lagi nggak bisa banyak main sama kamu. Tapi ayah dan bunda akan selalu berusaha untuk main dulu sama kamu. Tapi kalau misalnya nanti ayah bunda butuh istirahat, nggak apa-apa ya nak. Nggak apa-apa loh untuk kita kasih tahu sama anak-anak kita. Yang kedua, yuk beri jeda untuk diri sendiri. 5 menit, 10 menit, bahkan sampai 15 menit juga cukup loh ayah bunda untuk ngasih jeda ke diri sendiri, untuk me time, untuk sekedar berfokus pada diri sendiri dan untuk sebentar saja meninggalkan berbagai macam hal yang ada di sekitar ayah bunda. Nah tentu cara me time-nya itu dikembalikan lagi ke ayah bunda semua. Ada yang mungkin me time-nya hanya sekedar tidur 5 menit sampai 15 menit, ada yang me time-nya cuma sekedar duduk diam di kamar mandi atau bahkan duduk diam di teras tanpa diganggu, ada yang me time-nya cuma sekedar main game atau bahkan ada yang me time-nya dengan nonton atau misalnya baca buku. Silakan ayah bunda bisa melakukan hal apapun, tentu dengan tetap memberikan pengertian pada orang-orang yang ada di rumah, memberikan pengertian pada pasangan, memberikan pengertian pada anak ataupun orang-orang lain yang berada di rumah, supaya ketika ayah bunda melipir sedikit, ayah bunda nggak malah jadi dicariin terus malah jadi dianggap melepas tanggung jawab. Enggak, ayah bunda bisa banget loh bilang ke orang-orang di rumah bahwa ketika ayah bunda sedang melipir sedikit di momen tertentu, itu artinya ayah bunda sedang memberikan jeda ke diri sendiri supaya tetap berada dalam kondisi waras dalam tanda kutip. Yang berikutnya yang juga ayah bunda bisa lakukan adalah
co-parenting, bekerja sama dengan pasangan. Sering banget nih Sobat DRV, sayangnya saya menemukan banyak sekali kasus di mana seolah-olah tanggung jawab untuk mengurus dan mengasuh anak itu hanya dibebankan kepada salah satu pihak saja. Seolah-olah hanya ibu nih yang bertanggung jawab untuk merawat, mengasuh, membesarkan, dan juga memberikan aturan ataupun didikan kepada anak. Padahal sebenarnya tugas untuk membesarkan dan merawat anak itu adalah tugas berdua, tugas ayah dan juga bundanya, bukan hanya tugas salah satu pihak. Kehadiran seorang ibu itu bisa berdampak untuk membuat anak memiliki perkembangan emosi yang baik, membuat anak bisa memiliki kecerdasan emosi, mampu bersosialisasi, dan membuat anak bisa memiliki empati. Sementara kehadiran ayah secara emosional bisa membantu untuk meningkatkan rasa percaya diri seorang anak bisa memiliki rasa harga diri yang tinggi, dan akhirnya ketika berada di lingkungan sosialnya, dia tidak akan mudah merasa kecil, lalu setiap kali dia merasa jatuh atau setiap kali dia ada masalah, dia akan merasa percaya diri untuk pelan-pelan bangkit kembali. Kebayang gak sih ayah bunda bahwa peran ayah dan bunda itu bukan hanya hadir secara fisik aja, tapi juga harus hadir secara emosional demi membantu perkembangan emosi ataupun perkembangan psikologis dari seorang anak. Jadi yuk sama-sama baik ayah ataupun bunda saling bekerja sama nih. Saling berdiskusi kira-kira tugasnya ayah apa, tugasnya bunda apa. Kapan ayah istirahat, kapan bunda istirahat. Dan kapan ayah bunda bisa punya waktu berdua tanpa anak. Walaupun mungkin ini terkesan agak sulit ya ayah bunda. Tapi percayalah walaupun ayah bunda sudah punya anak, jangan lupa peran kalian sebagai orang tua itu berbeda dengan peran kalian sebagai suami istri. Ayah bunda tetap harus menjalani peran sebagai suami istri dan tetap harus menjaga keutuhan hubungan kalian sebagai seorang suami dan juga istri. Hal berikutnya yang juga bisa dilakukan adalah jika memungkinkan ayah bunda, boleh banget loh ayah bunda meminta bantuan dari pihak ketiga. Entah orang tua, saudara, keluarga, ataupun asisten rumah tangga untuk membantu menjaga dan mengurus anak. Menjadi orang tua yang sempurna tidak harus menjadi orang tua yang full 24 jam bersama anak loh. Kalau misalnya ayah bunda punya kesibukan, ada hal-hal yang memang ayah bunda perlu lakukan, tidak apa-apa untuk sesekali menitipkan anak kepada orang lain, terutama orang-orang yang memang sudah ayah bunda percaya. Namun tetap saja porsinya harus lebih besar anak bersama ayah bunda. Bukan malah jadinya dititipin ke orang lain terus ayah bunda nggak pernah ketemu sama anak sama sekali ya. Nah jangan sampai malah jadi kebalik. Hal ini bisa dilakukan oleh ayah bunda untuk membantu ayah bunda tetap memiliki waktu untuk diri sendiri, memiliki waktu bersama pasangan, dan kemudian ayah bunda bisa mengatur kondisi stres dan juga regulasi emosi supaya walaupun lelah menjadi orang tua tapi kondisi stres tetap bisa terjaga. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk ayah bunda semua. Baik Sobat DRV yang sudah lama menjadi orang tua atau Sobat DRV yang baru menjadi orang tua nih. Semoga hal ini bisa membantu ayah bunda untuk berpikir bahwa menjadi orang tua itu bukan beban dan menjadi orang tua bisa dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Semangat Sobat DRV, sampai bertemu di episode lainnya Curhat Bareng Indah. Bye!